Resort yang terletak sekitar 1,5 jam dari Magelang ini memang bukan resort biasa. Resort ini menjadi favorit para selebritis dunia. Desain arsitekturnya yang berbentuk stupa, menyerupai Candi Borobudur. Begitu memasuki lobi, kita bisa melihat Candi Borobudur nun jauh di sana, seolah menjadi lukisan yang bertahta di atas awan bukit menoreh. Hanya ada 36 kamar di resort ini. Tiap kamarnya disuguhi pemandangan hijau yang membentang. Mulai dari sawah, hingga perbukitan hijau, pilar-pilar yang kokoh perpaduan arsitektur candi yang cenderung Hindia, membuat kita seolah berada di kerajaan masa lalu dengan sentuhan modern. Benar, seolah kita adalah raja dan ratu di sana. Keramahan pelayan resort dengan seragam belangkon jarik dan kebaya jarik sungguh menambah keramah tamahan penyambutan resort. Tidak ada yang tidak menyukai tempat ini. Semua pasti ingin singgah menjadi raja dan ratu sehari. Selamat bulan madu sayang. Liburan maksudnya. Asmi salah tingkah. Mas Asmi, kamu suka? Bagus banget mas. Masya Allah. Zahra dan Asmi menyusuri lorong yang diberi pembatas pagar dari batu alam berwarna putih. Dengan pepohonan setinggi 2 meter di sisi kanan dan kiri. Seolah jalan ini adalah labirin kerajaan. Andai Zahra tidak sedang lelah dan merasa kucel, dia pasti minta difotokan di tempat ini. Sebuah stupa besar, yang merupakan bagian pusat dari hotel, menjadi point of interest tersendiri. Stupa tersebut merupakan restoran hotel. Stupa tersebut dilengkapi dengan tangga tinggi, seperti bangunan Borobudur. Pada halaman stupa, terbentang infinity pool sepanjang 40 meter dengan warna dasar hijau danau. Di samping kanan kirinya dikelilingi hamparan sawah yang terbentang luas. Sungguh kali ini Zahra pun bahkan tak mampu mengedipkan mata. Kamar nomor 17 di mana kaki mereka berhenti. Bukan sebuah pintu, melainkan seperti pagar candi bertuliskan nomor kamar, dengan relief patung di depannya khas candi, menambah keindahan kamar itu. Sebuah kamar dengan nuansa coklat gading, pilar kotak batu alam tinggi, dan marmer coklat gading, membuat takjub siapapun yang memasukinya. Mewah, bernilai sejarah, dan khas Indonesia adalah kesan pertama memasuki kamar ini. Tidak ada bunga mawar merah di ranjang seperti kamar bulan madu pada umumnya. Tapi siapapun pasti mendapat kesan, You're the Queen, saat duduk di sana. Petugas hotel segera keluar ruangan setelah memandu ruangan dan meletakkan welcome drink di meja kecil. Zahra yang masih termangu melihat pemandangan yang tersaji di depannya. Kolam renang privat sepanjang 15 meter menjadi pemandangan utama di depan suites. Di ujung kolam, terdapat gazebo dengan atap jerami. Tepat di belakangnya hamparan sawah hijau dengan perbukitan menjadi pelatarannya. Ya Allah! Maha suci Engkau menciptakan alam seindah ini. Zahra bergumam pelan menatap indahnya pemandangan di hadapannya. Ya Allah, Maha suci Engkau menciptakan wanita secantik ini. Mas Asmi, kap kecupan singkat di pipi cukup membuat merah si empunya. Sedangkan si pelaku sibuk mencari kamera Leica miliknya, mengabadikan tiap sudut ruangan. Foto yuk. Enggak, belum mandi, sudah cantik kok. Nggak mau? Nggak pede aku. Ya udah mandi dulu gih. Abis ini ada petugas hotel datang. Layanan spa sama luluran, biar kamunya rileks. Hah, mas? Nggak apa-apa kan? Lah terus mas mau ngapain? Pijet juga? Capek abis nyetir. Biar nanti malam udah seger. Hah, udah, mandi duluan? Atau mau? Mata Asmi berkedip nakal. Sontak Zahra berlari ke arah kamar mandi. Tatapan geli Asmi memandang gadis bertubuh kecil itu berlari. Pukul 7:30 keduanya sudah bersiap makan malam di resto hotel. Zahra jauh merasa lebih rileks setelah rangkaian spa dan lulur sesore tadi. Asmi menggamit mesra tangan wanitanya yang kini mengenakan long dress warna hitam, dengan jilbab warna pink yang dilempar sekenanya di sisi bahu kanan dan kirinya. Riasan sederhana dengan lipstik peach dan bulu mata lentik, blus on tipis menghiasi lesung pipitnya. Alangkah cantik tuan putrinya, kini,
parfum lavender menguar dari tubuh wanitanya. Makan malam Tuan Putri? Mesti, kedua lengan bertaut mesra, seperti tidak ingin ada jarak antara keduanya. Kok sepi ya, Mas? Zahra mengedarkan mata ke sekitar. Hanya ada 2 orang yang duduk jauh di ujung sana. Kata petugasnya memang hari ini tamunya cuma ada 2. Hah, resort sebesar ini kok tamunya cuma 2? Ini kan weekdays sayang. Lagi pula resort ini memang privat banget. Jadi memang tempat yang pas buat kita menyepi. Aku baru tahu loh Mas di Magelang ada resort kayak gini. Kamu suka? Banget, alhamdulillah kalau kamu suka. Mas sempat bingung mau ngajakin kamu di mana. Asmi menarik kursi di salah satu meja. Zahra duduk di sana. Lilin putih kecil menghiasi meja itu. Tak selang lama, makanan pembuka pun disajikan. Zahra yang sudah terlanjur lapar, mulai mencicipi makanan yang ada di sana. Saking semangatnya, Zahra sampai tersedak. Pelan-pelan sayang, maaf, keburu lapar Mas. Asmi hanya tersenyum kecil, menu utama dan makanan penutup disajikan bergantian, tapi rupanya Zahra masih belum kenyang. Mas, aku kok masih lapar ya? Kayaknya aku nggak bakat fine dining. Zahra tersenyum sungkan. Loh, nggak apa-apa, Mas malah suka kalau kamu masih mau makan. Abis ini jalan-jalan mau? Mau, tapi aku masih pengen puas-puasin di kamar Mas. Nanti Mas puasin, Maas, bukan gitu, wajah Zahra memerah. Maksudku aku masih mau lihat view dari kamar. Sayang 15 juta ditinggal-tinggal. Oh gitu, wajah Asmi meledek. Terus gimana ini? Apa Mas pesenin makanan ke kamar? Boleh, mata Zahra berbinar. Mau apa? Nasi goreng aja Mas, biar kenyang. Zahra cengengesan. Asmi kembali menggamit lengan mungil itu, melewati hamparan kolam renang yang memantulkan cahaya rembulan. Besok jalan-jalan yuk, mau, tapi naik motor aja ya. Kenapa Mas? Iya, biar bisa dipeluk istri, Zahra melepaskan genggaman tangan Asmi. Gitu aja marah? Hahaha, Mas mesti, kan kalau motor bebas, lebih cepet iya kan? Terserah Mas aja, Mas Asmi sama aja sama yang lain, cuma mau tubuh Zahra. Asmi terkesiap, sama aja sama yang lain, Asmi tidak paham. Sayang? Kok marah? Enggak, sayang. Zahra masuk ke kamar sembari membanting tubuhnya ke ranjang, merasa kesal dengan Asmi yang menggodainya terus. Melihat Zahra yang terbaring di ranjang, Asmi pun langsung membuka bajunya dan memeluk istrinya dari belakang. Kamu mau apa? Zahra teriak histeris. Bantal dilemparkan ke segala arah. Zahra, ini Mas baru menyadari jika ada trauma yang tertanam di diri Zahra secara tidak sadar. Asmi mengangkat kedua tangannya menandakan menyerah. Sayang, ini Mas Asmi, suami kamu. Zahra yang terbawa emosi, tiba-tiba menangis keras. Brak, pintu kamar mandi dibantingnya keras. Ada suara tangis di sana. Zahra, tidak ada sahutan di sana. Mas jahat. Mas ninggalin Zahra terus. Suara tangisan Zahra menjadi. Asmi menjadi bingung. Mengapa semua jadi seperti ini? Maaf sayang. Maaf, enggak. Mas Asmi enggak sayang sama aku. Mas Asmi sama kayak 2 bajingan itu. Tangis Zahra makin menguat saat ini. Kepingan memori lukanya kemarin benar-benar nampak seperti slideshow, bergantian bermunculan di matanya. Emosinya pada Asmi rupanya belum terlampiaskan. Asmi membiarkan istrinya meluapkan amarahnya. Sedangkan ia merasa tidak berguna dan sedih di waktu yang sama. Percuma ia membantah ucapan istrinya. Ia sadar betul, Zahra berhak marah. Situasi sulit antara Zayan dan Mahen muncul bersamaan saat dia tidak ada di sampingnya. Tidak mungkin bagi Zahra melupakan rasa sakitnya dalam waktu semalam saja. Bro, suara keras dari kamar mandi terdengar. Tanpa membuang waktu, Asmi segera membuka pintu, menemukan istrinya terjatuh di sana. Astagfirullah Zahra.